Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Rumah Inspirasi. Pada hari Minggu pertama dalam tahun 2021 ini, kita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-178. Tema yang diangkat kali ini adalah Anak Misioner Hidup bagi Tuhan dan Sesama. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada permenungan kali ini saya mengangkat dua poin penting yang sering kita dengarkan atau identik dengan Hari Raya Anak Misioner ini. Yang pertama adalah bintang, yang kedua adalah para majus dari timur dengan hadiahnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengenai bintang, ya, kita biasa dengar juga, anak TK biasa menyanyikan juga, bintang kecil di langit yang biru, dan seterusnya. Orang bisa menyanyi dengan begitu sukacita dan bergembira. Kata bintang juga biasa digunakan oleh para penulis puisi, terutama untuk mengungkapkan perasaan, bagaimana keindahannya menyampaikan pesan lewat bintang itu. Dan anak muda juga menggunakan itu sebagai sebuah rayuan dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan kita berada di tempat yang berbeda, tetapi pada saat malam nanti kita memandang ke langit dan melihat bulan dan bintang yang sama. Itulah orang bisa mengungkapkan perasaannya hanya dengan kata bintang itu. Bahwa bintang itu bisa bersinar, bisa bercahaya, yang bisa membuat kita bergembira. Seorang penulis puisi bisa menggambarkan dengan luar biasa, seorang penyair, begitu juga anak muda dan lain-lain, karena cahayanya, karena pancaran sinar. Dan itu bisa terjadi ketika dia menerima dari sang sumber cahaya atau sinar utama, yakni matahari. Mau menggambarkan kepada kita juga sebagai manusia, kita anak-anak misioner, kita juga yang sudah dewasa maupun kita juga dipanggil sebagai misioner. Misioner menjadi bintang-bintang yang baru yang mampu memancarkan sinar. Supaya cahaya kita bisa bersinar, maka kita menimba cahaya atau sinar yang utama, yakni dari Kristus sendiri. Cahaya yang kita terima dari Kristus, itulah yang kita pancarkan kepada orang. Maka cahaya yang kita pancarkan itu mendatangkan sukacita, memberi ketenangan, memberi kedamaian. Sebagaimana penyair ataupun anak muda atau siapapun menggunakan kata bintang itu untuk mengungkapkan perasaannya. Yang kedua, para majus dan hadiah-hadiahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kerinduan besar itu muncul karena pengetahuan. Kita mengetahui tentang sesuatu hal, bahwa itu baik ini dan itu, maka kita berusaha untuk bisa mendapatkan, dan di sana ada kerinduan yang besar. Dan kerinduan itu juga bisa diungkapkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah memberi hadiah. Ya, pasangan suami istri saling memberi hadiah. Hadiah yang terbaik bukan karena mahalnya, tetapi bermakna. Maka seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya, dia tahu apa yang dibutuhkan istrinya. Maka ketika dia membeli sesuatu, dia membeli bukan karena yang dia kehendaki atau dia mau sendiri, tetapi dia tahu apa yang dibutuhkan sang istri. Begitu juga dengan anak-anak, orang tua memberikan hadiah, pasti memberikan yang terbaik, berguna tentunya. Dan hari ini para majus dengan pengetahuannya, pengetahuan dari pengajaran-pengajaran iman, akhirnya mereka berusaha untuk mencari dengan petunjuk yang disediakan oleh Allah, yakni bintang. Mereka mengikuti jalan yang ditunjuk oleh bintang, dan mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa sampai ke sana.
Mata mereka terarah pada bintang itu sebagai penunjuk arah. Dan cara lain adalah bertanya terus-menerus, bahkan sampai berjumpa dengan Herodes sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari para majus ini dan juga hadiah-hadiahnya, mau mengatakan kepada kita semua dalam refleksi saya, bahwa kita semua juga punya kerinduan untuk datang berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita punya mata seperti para majus atau seperti Herodes? Kita semua punya pengetahuan tentang siapa itu Yesus. Kita tahu tentang siapa itu Yesus dan bagaimana kita berjumpa dengannya lewat doa dan lainnya. Tetapi apakah mata kita terbuka untuk mengenali tanda-tanda yang diberikan oleh Allah sebagaimana para majus melihat bintang itu sebagai penunjuk jalan? Atau mata kita tertutup oleh kuasa sebagaimana Herodes sehingga melihat Yesus sebagai saingnya? Pengetahuannya ada, tetapi karena kekuasaan maka matanya tertutup untuk melihat bintang menuju ke Betlehem. Yang berikut adalah hadiah. Hadiah yang diberikan oleh para majus menggambarkan siapa itu Kristus. Dan ajakan untuk kita semua, apa yang kita mau persembahkan, apa yang mau kita hadiahkan untuk Yesus. Yesus dalam ajaran-ajaran selanjutnya mengajak kita semua bahwa hadiah yang terindah adalah mendengarkan dan melaksanakan firman-firman. Dia tidak membutuhkan emas, mur, dan kemenyan bagi kita saat ini. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya adalah mendengarkan sabdanya dan melakukan atau melaksanakannya di dalam hidup. Melaksanakan apa? Hukum cinta kasih, mencintai Allah dan mencintai sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu Misioner ini, kita semua dipanggil untuk hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama. Hidup bagi Tuhan dengan melihat petunjuk-petunjuknya, ajaran-ajarannya, dan hidup bagi sesama dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Pengetahuan dan pemahaman kita tentang Allah terus diwujud nyatakan dalam sikap, dalam tutur kata dan tindakan kita. Maka apa yang Allah ajarkan kita bagikan kepada sesama. Kita adalah orang-orang majus baru yang membawa persembahan diri kita kepada Kristus, berjumpa dengan Kristus, dan kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk memberi cahaya, kita dipanggil untuk menjadi bintang yang baru, bintang yang memberi petunjuk bagi orang, bagi sesama, siapapun, bagi anggota keluarga kita, orang-orang di lingkungan kita, untuk datang berjumpa dengan Kristus. Mari kita buka mata bahwa diri kita dengan segala persembahan diri kita, dengan segala kemampuan-kemampuan kita untuk berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Sang Terang, berjumpa dengan Penyelamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga rahmat dan cinta Tuhan menyertai kita semua, menjadi bintang yang menerangi dan menjadi hadiah terindah bagi sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.